Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore and how are you guys? Semoga kalian yang menonton video kelas online YIN Bengkulu TV dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Valis Neria Utami MID. Teman-teman bisa panggil saya Mem Valis, dan saya adalah dosen program studi Tadris Bahasa Inggris. Di kelas online kali ini, materi yang akan saya sampaikan adalah tentang academic writing. Jadi, academic writing adalah salah satu mata kuliah di Prodi Tadris Bahasa Inggris yang bertujuan untuk memperkenalkan mahasiswa terhadap berbagai bentuk macam karya ilmiah seperti esai, jurnal, lalu ada yang namanya skripsi yang teman-teman akan buat nanti, juga tesis dan disertasi. Baik, di dalam mata kuliah academic writing ada salah satu poin yang sangat penting yang bernama paraphrasing, atau yang dalam bahasa Indonesianya adalah paraphrase. Jadi, walaupun teman-teman bukan dari Prodi Tadris Bahasa Inggris, mudah-mudahan materi yang saya sampaikan masih bisa relate dan masih bisa teman-teman aplikasikan ketika menyelesaikan tugas kuliah nanti. Oke, sebenarnya apa sih paraphrasing, atau dalam bahasa Indonesianya memparafrase? Saya akan bacakan definisinya dalam bahasa Inggris. Paraphrasing means rewrite or reword information from an outside source in your own word without changing the meaning. Nah, definisi ini saya ambil dari salah satu buku yang ditulis oleh Oshima and Hook di tahun 2006. Jadi dalam bahasa Indonesianya berarti memparafrase ini berarti kalian menuliskan kembali atau rewording, istilahnya itu kayak menuliskan kata-kata atau informasi. Sumbernya dari luar, tapi dengan kata-kata teman-teman sendiri, tanpa merubah artinya. Oke, jadi itu ya yang namanya paraphrase. Lalu, why do we have to paraphrase? Kenapa sih kita harus memparafrase? Jadi, berdasarkan slide yang bisa teman-teman lihat nanti di layar, itu ada 4 alasannya. Jadi yang pertama itu adalah it can make ideas easier to understand. Nah, kalau berkaca dari pengalaman teman-teman mungkin yang sudah semester 5 atau sekarang sedang menyusun skripsi, ada banyak sekali buku-buku atau jurnal-jurnal yang kosakatanya itu cukup complicated atau cukup sulit. Nah, dengan kita memparafrase, berarti kita mencoba untuk menjelaskan ide itu dalam konteks yang lebih sederhana, jadi lebih gampang dipahami. Gitu ya. Lalu yang kedua itu ada yang namanya dengan kita melakukan parafrase berarti kita avoid plagiarism. Nah, ini sangat serius sekali dan di dunia akademik, di dunia pendidikan tinggi ini bisa termasuk dalam tindak kriminal sebenarnya, karena plagiarism itu adalah tindakan mengambil ide orang lain tanpa kalian acknowledge istilahnya, atau kalian refer siapa yang mempunyai ide itu. Jadi salah satu cara untuk menghindari yang namanya plagiarism itu adalah dengan kalian memparafrasekan. Kenapa? Ya itu tadi, karena dengan memparafrasekan itu berarti teman-teman menggunakan kata-kata kalian sendiri. Lalu yang ketiga, alasannya kenapa sih kita harus memparafrase, itu adalah provides credibility to your own argument or analysis. Nah, jadi bisa dibayangkan ya kalau teman-teman present your argument dalam bentuk tulisan, ketika teman-teman mungkin menulis esai atau tugas kuliah, kalian memparafrasekan, itu bisa menambah kredibilitas kalian. Itu artinya apa? Kalian punya integritas yang tinggi gitu. Integritas itu kan kejujuran ya. Nah, jadi dengan kita jujur dengan tulisan kita, kita meng-acknowledge ide pendapat orang, itu berarti menunjukkan kualitas diri atau karakter kalian sebagai mahasiswa di perguruan tinggi. Lalu yang terakhir, parafrase ini dia berfungsi sebagai supporting materials or sentences in your writing. Biasanya dalam menulis ilmiah, yang terpenting adalah kalian harus present your own argument, atau kalian menampilkan pendapat kalian seperti apa. Tetapi pendapat juga harus di backup atau disupport dengan beberapa materi atau dari beberapa sumber bacaan. Nah, sumber bacaan inilah yang kalian parafrase untuk apa? Supaya argumen dan opini kalian lebih kuat lagi dan lebih convincing lagi. Jadi itu ya beberapa alasan kenapa kita harus melakukan
paraphrasing dalam menulis ilmiah. Oke, semoga sampai sini teman-teman paham ya tentang definisi paraphrase dan mengapa sih kita harus melakukan paraphrasing dalam menulis. Selanjutnya, mungkin teman-teman ada yang akan bertanya, terus ma'am, apa bedanya antara parafrase, quotation, dan summary atau ringkasan? Kadang-kadang tugas kuliah saya juga ada disuruh buat summary, ada juga disuruh membuat quote atau mengquote pendapat dari para ahli. Nah, sebenarnya 3 hal ini teman-teman harus banyak latihan dan kuasai ya gitu. Jadi mungkin awal-awalnya masih terlihat susah membedakan, tetapi di sini Mem sudah bikin summary-nya. Jadi kalau quotation atau kalian mengquote sesuatu, let's say dari expert, itu artinya kalian mereproduce statement word for word as it appears its original resources. Nah, jadi original resource-nya itu original sources-nya itu nggak kalian rubah, hanya kalian tambahkan tanda petik saja. Itu namanya quotation. Lalu tadi ada yang namanya paraphrase. Nah, kalau paraphrase ya nggak ada namanya quotation, tetapi kalian mereplace atau merewording tadi dengan kata-kata kalian atau diganti structure-nya atau tata bahasanya. Nah, yang terakhir itu ada yang namanya summary. Nah, kalau summary ini sebenarnya lebih condensed atau dalam bahasa Indonesianya itu lebih padat tentang statement dari paragraf tertentu gitu ya. Jadi mudah-mudahan teman-teman sedikit paham tentang bedanya. Lalu dari tujuannya juga berbeda. Nah, kalau summarizing itu dia hanya meng-highlight atau memfokuskan terhadap bullet points istilahnya atau inti-inti poin utama, tetapi tidak perlu further explanation atau penjelasan lebih jauh. Nah, kalau paraphrase tadi seperti yang di definisi awal, dia tujuannya itu untuk mendapatkan ide itu supaya lebih gampang dipahami atau lebih mudah dicerna. Karena kalau buku atau jurnal tuh biasanya kosakatanya sangat complicated sekali. Apalagi kalau teman-teman baca mungkin jurnal berbahasa Inggris atau misalnya berbahasa Arab, itu kosakatanya sangat jarang sekali dipakai di kehidupan sehari-hari. Nah, itulah salah satu gunanya memparaphrase, supaya again idenya atau definisi tentang suatu teori tertentu itu bisa teman-teman pahami. Oke. Lalu selanjutnya, setelah tahu bedanya, terus gimana nih cara membuat a good paraphrase? Nah, di layar juga sudah ada, di sini ada 3 step yang akan Mem share ke kalian. Jadi yang pertama, use your own words and your own sentence structure. Maksudnya ini apa, Mem? Jadi use your own words, jadi gunakan kata-kata sendiri. Kalian bisa menggunakan sinonim, tahu ya, mudah-mudahan teman-teman tahu sinonim. Bisa lihat di kamus atau bisa juga cari di beberapa website, seperti dalam bahasa Inggris itu ada website Thesaurus atau Oxford Dictionary, itu yang biasa dipakai atau dirujuk untuk membuat paraphrasing. And your own sentence structure. Nah, oke. Sentence structure di sini maksudnya seperti apa? Oke, di bahasa Inggris teman-teman sudah pernah belajar tentang tenses bukan? Ada 12 atau 16 tenses. Nah, jadi tugasnya selain menemukan sinonim, teman-teman bisa juga mengganti sentence structure-nya. Contoh misalnya kalimatnya kalimat aktif, terus dirubah jadi kalimat pasif. Atau misalkan simple present tense atau simple present continuous, mungkin bisa kalian ganti structure-nya gitu. Seperti itu ya, jadi itu yang pertama. Lalu yang kedua, keep in mind, do not change the meaning of the original. Nah, jadi sangat penting sekali sebelum teman-teman memparafrase itu dibaca dulu, benar-benar dipahami. Bukan sekali baca ya, skimming aja terus kalian langsung membuat, tapi benar-benar dipahami sampai kalian dapat maknanya apa ini. Ahli ini bilang apa, atau writer yang ini ngomong tentang apa sih, kayak gitu. So make sure you really understand the meaning. Lalu yang ketiga, ini hukumnya sebenarnya tidak wajib sih, tapi kalau boleh ya, kalau seandainya bisa, should, kayak gitu ya. You make your paraphrase approximately the same length as original. Maksudnya gimana, Mem? Jadi panjangnya parafrase dengan sumber utama yang kalian mau parafrasekan itu kalau bisa panjangnya sama. Nggak lebih pendek, nggak juga lebih panjang. Kalau lebih pendek itu tadi, summary, dia lebih short,
lebih condensed. Tetapi kalau seandainya lebih panjang, itu berarti you may make a mistake. Mungkin kalian membuat kesalahan dalam menemukan sinonim atau sentence structure-nya. Oke, jadi seperti itu ya. Gimana caranya untuk membuat a good paraphrase. Terus kalau misalkan teman-teman setelah mendengarkan materi ini bertanya lagi, Mem, berarti dalam paraphrase apakah semuanya harus diganti bersinonim semua? Tidak ya, you don't have to. Jadi you don't have to change every word with the synonyms, karena nanti akan terlihat sangat rancu sekali kalimatnya gitu. Ingat, intinya paraphrase ini adalah supaya idenya itu lebih sederhana dan lebih gampang cerna, lebih gampang ditangkap oleh teman-teman. Oke, sekarang mari kita lihat. Oh ya, sorry, ada lagi cara lain untuk melakukan paraphrase. Saya sebutnya 4R. Ini saya dapat gambarnya di Google. Jadi yang pertama itu, kalau kalian mau paraphrase, kalian bisa bertanya, yang warna merah itu namanya reword. Reword itu artinya, can you replace any words with synonyms? Jadi ada nggak kata yang bersinonim? Nah, jadi maksudnya reword di sini adalah kalian mencari sinonimnya. Ada nggak ya kira-kira di kalimat ini yang bisa saya cari sinonimnya? Lalu yang kedua, ada yang namanya rearrange. What is rearrange? Di sini penjelasannya, can you move some words or phrases around? Jadi dari kata-katanya itu atau frase-frasenya itu ada nggak yang bisa saya tukar posisinya tanpa mengubah arti gitu. Jadi rearrange juga bisa sebenarnya. Lalu yang ketiga itu ada yang namanya realize. Realize ini artinya sadar ya. Tapi sadar di sini maksudnya adalah kalian harus make sure atau pastikan beberapa informasi penting seperti nama, tanggal atau titles maybe itu jangan dirubah ya, karena itu informasi yang penting, itu yang tidak boleh dirubah. Lalu yang terakhir, selalu recheck, selalu cek kembali parafrase kalian. Did you include the important information atau does it make sense? Make sense di sini maksudnya adalah apakah ini masuk akal? Masuk akal dalam artian apakah kalimatnya artinya sama dengan kalimat original atau saya malah menambahkan makna baru gitu ya. Jadi keep that in mind. Ada tadi ya, ada 3 step dan juga ada 4R. Oke? Slide selanjutnya, nih kita lihat beberapa examples. Di sini saya sudah share ada 3 examples. Mulai dari kalimat yang structure-nya lumayan sederhana, sangat sederhana, sampai di contoh nomor 3 itu teman-teman bisa lihat itu ada quotation dari Eliot tahun 2005. Kita lihat contoh nomor 1 ya. Jadi di sini original sentence-nya adalah every year hundreds of tourists visit Ampera Bridge, jembatan Ampera in South Sumatra. Ini kalimat yang sederhana. Tensisnya memang yakin kalian juga tahu ini tensisnya pakai tensis apa. Nah, sekarang kalau ada ketemu kalimat seperti ini, cara parafrasenya gimana? Oke. Nah, di sini kalau kalian lihat ini sudah ada contoh parafrasenya ya. Ampera Bridge in South Sumatra is visited by hundreds of people every year. Nah, sekarang coba lihat kalimat yang Mem underline nih di sini. Yang every year dulu misalnya. Nah, di sini every year-nya itu Mem letakkan di awal kalimat, ditulis di awal kalimat. Ketika di paraphrase itu dia ada di belakang kalimat, di posisinya paling akhir ya. Lalu ini ada tourist. Tourist itu ya turis ya, atau pelancong mungkin dalam bahasa Indonesia. Turis di sini diganti dengan kata people. Nah, berarti kalau ada perubahan kata seperti ini sudah tahu ya, berarti Mem menggunakan rewording, pakai sinonim dan juga rearrange. Beberapa frasenya Mem pindahkan dari depan ke belakang. Dan kalau teman-teman lihat, ini artinya sebenarnya ya intinya sama, hanya keterangan waktunya aja yang tempatnya berbeda ya. Yang di nomor 1 tempatnya di awal, terus yang
parafrasenya itu di kalimat terakhir. Jadi ini bisa jadi salah satu contoh atau referensi buat kalian bagaimana cara memparaphrase. Ampera Bridge in South Sumatra is visited by hundreds of people every year. Oke? Sekarang coba kita lihat ke question number 2. Nah, bukan question, statement. Maaf ya, banyak sekali kesalahan di sini. Jadi yang nomor 2 ini kalimatnya ada 2. Jadi yang pertama di sini kita baca sama-sama ya. International Center is hosting English conversation classes. Artinya pusat internasional atau mungkin kayak kerja sama internasional atau kampus-kampus di luar negeri, dia biasanya memang ada international center untuk memfasilitasi mahasiswa-mahasiswa internasional untuk belajar bahasa Inggris gitu ya. Jadi is hosting itu menjadi tuan rumah atau misalnya menyelenggarakan di sini maksudnya ya. English conversation classes, kelas percakapan bahasa Inggris. They help non-native speakers of English practice their English speaking skills. They di sini maksudnya international center atau mungkin gurunya ya, refers to the tutors. Help non-native speakers. Non-native speakers di sini artinya bukan yang bahasa ibunya bahasa Inggris. Jadi kita ini istilahnya dalam pengajaran bahasa Inggris atau dalam bidang TEFL atau TESOL itu non-native speaker of English. Kita bukan orang yang bahasa pertamanya bahasa Inggris. Practice their English speaking skills untuk melatih kemampuan berbahasa Inggris mereka. Nah, ini ada 2 kalimat, diparaphrase, dikondense atau dibikin short, itu menjadi 1 kalimat. Nah, jadi ini ada contohnya ya, English non-native speakers can improve their English by taking classes at International Center. Again, di sini kalian bisa lihat yang di underline itu International Center-nya, pertamanya di awal, lalu meletakkan di akhir, ya. Lalu English non-native speakers di sini meletakkan di awal dan ini justru malah ada di tengah-tengahnya, non-native speakers of English. Jadi walaupun di sini strukturnya lumayan berbeda ya, ada perbedaan sedikit. Yang originalnya ada of, yang keduanya nggak ada of, tapi sebenarnya it's deliver the same meaning. Maknanya sama di sini. Jadi kita juga bisa mereduce klausa, istilahnya ya, atau mereduce kalimat dibikin jadi 1 kalimat, itu sebenarnya bisa juga dalam paraphrase. As long as, remember, tujuan paraphrase tadi sesuai definisinya, dia tidak change the original meaning. Oke, jadi di sini bisa dilihat ya, terutama pay attention atau perhatikan benar-benar beberapa kosakata atau istilah atau frase yang mem underline di sini atau yang mem garis bawahi. Lalu ini contoh yang terakhir, ini nomor 3, ini mungkin akan teman-teman temui ketika nanti sudah mulai menulis skripsi ya. Ada quote dari beberapa expert dan teman-teman harus menuangkan quote itu dalam bentuk tulisan, dalam bentuk paragraf gitu. Ini membacakan lagi ya. In recent years, there has been a growing concern among environmentalists about the pollutants that vehicles emit into the atmosphere. Wah, ini kalimatnya quite complex. Ada kosakata yang mungkin jarang teman-teman dengar dan ini bisa bisa dipastikan hampir bisa dipastikan, bisa kalian temukan di beberapa jenis-jenis tulisan ilmiah ya, entah itu di jurnal atau di buku atau mungkin di internet. Jadi kalau seperti ini bagaimana mem cara memparafrasekannya? Again, sama. Jadi 4R tadi dan juga 3 step yang di awal tadi. Kalau kalian lihat di sini mem letakkan penulisnya di awal ya. Jadi according to Eliot. Eliotnya tetap dan tahunnya juga di dalam bracket gitu. Recently-nya di awal mem letakkan di tengah ya. Jadi according to Eliot 2005, recently there has been an increasing concern among environmentalists about the pollutants that cars send out to ya, di sini miss to an atmosphere. Jadi
Sebenarnya kalimat ini apa sih Mem artinya dalam bahasa Indonesia? Mungkin teman-teman masih ada yang bingung. Jadi kita terjemahkan sama-sama ya. Jadi in recent years, beberapa tahun belakangan ini, itu maksudnya there has been a growing concern. Ada isu yang menarik perhatian environmentalist. Ini istilah ya, environmentalist itu bisa dibilang untuk orang-orang yang sangat peduli dengan lingkungan, atau dia mungkin kerja di LSM yang peduli dengan lingkungan seperti WWF atau Oxfam mungkin dan beberapa LSM lain gitu. Itu bisa dibilang environmentalist. About the pollutants, tentang polusi atau tentang polutan, that vehicles. Nah, ada yang tahu di sini vehicles maksudnya apa? Di sini vehicles di sini maksudnya adalah kendaraan ya. Any kind of kendaraan, tipe-tipenya apa saja itu kalau dikategorikan itu namanya vehicles. Emit into the atmosphere. Emit itu maksudnya yang dikeluarkan. Nah, teman-teman pasti cuma tahu keluar itu out aja mungkin, atau misalnya get out gitu. Nah, tapi untuk beberapa kosakata tertentu, out itu agak kurang pas ya diletakkan, terutama jenis tulisan ilmiah seperti ini. Makanya harus ada kosakata yang bersinonim tadi. Nah, emit di sini maksudnya adalah yang dikeluarkan into the atmosphere, yang dikeluarkan dari kendaraan ke atmosfer menurut Elliot 2005. Nah, jadi itu artinya. Di sini parafrasenya adalah according to Elliot, recently there has been an increasing concern. Nah, lihat lagi yang mem underline ya di layar teman-teman. Itu di kalimat originalnya itu mem underline growing dan emit. Nah, di paraphrase-nya ini dua kata ini mem cari sinonimnya. Jadi growing itu bersinonim dengan increasing, atau ada pertumbuhan atau ada kenaikan gitu ya. Dan emit di sini itu bersinonim dengan send out ya gitu ya. Jadi dia the pollutants that cars send out, dikeluarkan. Polutan dikeluarkan oleh mobil itu dikeluarkan menuju ke atmosfer. Nah, seperti ini ya example-nya. Nah, oke, nah sekarang tadi kita sudah belajar tentang definisi, perbedaannya, lalu cara-caranya dan juga contoh. Sekarang giliran teman-teman yang menonton kelas online ini untuk mencoba latihan. Nah, di layar mungkin teman-teman bisa lihat nanti itu ada exercise yang mem taruh di sini. Ada 3 pertanyaan. Nah, silakan bagi yang penasaran atau mau coba praktis paraphrase. Ini ada 3 pertanyaan, kalian bisa pause videonya dan coba mengerjakan di buku, atau mungkin bisa langsung share jawabannya di kolom komentar. You are more than welcome to do so. Silakan di-share jawaban kalian di kolom komentar. Dan lihat, first of all pahami dulu statementnya apa ya, masing-masing questions di sini. Misalnya, she has a lot of rubbish in her working room. Make sure you really understand. Boleh kalian pakai Google Translate mungkin, atau mau pakai kamus silahkan. Kalau ingin benar-benar paham, kalian memahami artinya apa gitu. Begitu juga dengan yang question number 2 dan question number 3 gitu ya. Jadi ini questionsnya membuat bertingkat, jadi semakin ke bawah itu semakin panjang statementnya. Jadi dengan kalian lebih practice exercise ini atau latihan ini, mudah-mudahan teman-teman jadi lebih terbiasa nanti ketika misalnya ada tugas menulis ilmiah dari dosen, atau misalnya harus memparafrasekan. Kita mulai dari yang simple-simple dulu, terus nanti naik menjadi yang lebih more complicated. Oke? Baik, sebelum Mem tutup kelas online kali ini, Mem ada sedikit quote nih. Karena kita sekarang masih dalam suasana pandemi COVID-19 dan kita masih learning from home, masih teaching from home. Learning from home can be difficult. Ya, belajar di rumah itu bisa aja sulit ya dan susah gitu. But it's definitely achievable. Tapi yakinlah kalau seandainya teman-teman serius dan tetap komit untuk mencari ilmu, terus tetap belajar and improve yourself, percayalah in the end itu akan achievable more than you get your degree, SPD, dan lain-lain, gelar-gelar yang lain. Oke? Best of luck. Terima kasih sudah mendengarkan kelas online ini. Thank you very much and until next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.